Indonesia Provinsi Tenggara atau yang mewakili beliau, yang terhormat Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Provinsi Tenggara, yang terhormat Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara, serta seluruh anggota dan staf sekretariat Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara yang sama berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya lah, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam rangka mengikuti pembukaan rapat koordinasi daerah tahap 1 Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan di Swisdale Hotel Kota Kendari. Salam dan sholawat tak lupa kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dalam golongan umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, izinkanlah kami melaporkan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi daerah tahap 1 BAN PDM Provinsi Sulawesi Tenggara pada kesempatan ini. Latar belakang pelaksanaan kegiatan ini, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut BAN PDM adalah badan yang melaksanakan akreditasi terhadap satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, program pendidikan kesetaraan yang dalam menjalankan tugasnya bersifat mandiri profesional. Berdasarkan Permendikbud Ristek nomor 38 tahun 2003 tentang akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, pasal 8 yang menyatakan satuan pendidikan dan atau program pendidikan kesetaraan baru wajib mengajukan akreditasi pertama kali kepada BAN paling lambat 2 tahun setelah mendapatkan izin pendirian. Satuan pendidikan dan atau program pendidikan kesetaraan yang telah mendapatkan izin pendirian lebih dari 2 tahun wajib mengajukan akreditasi. Dalam rangka memastikan tersusunnya perencanaan yang baik dalam program kerja akreditasi BAN PDM Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 diperlukan rapat koordinasi daerah atau Rakorda dengan melibatkan unsur mitra kerja BAN PDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Melalui kegiatan Rakorda diharapkan dapat meningkatkan sinergi para pihak yang berkepentingan terhadap akreditasi BAN PDM. Dasar pelaksanaan Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2003 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Adapun tujuan rapat koordinasi daerah tahap 1 BAN PDM Provinsi Tenggara tahun 2024 adalah sebagai berikut. 1. Penyamaan persepsi tentang kebijakan dan mekanisme akreditasi serta program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAN PDM Provinsi tahun 2024. 2. Sosialisasi program pelaksanaan akreditasi BAN PDM serta mekanisme penjaminan mutu lainnya. 3. Penyusunan rencana pelaksanaan akreditasi satuan program pendidikan serta mekanisme penjaminan mutu lainnya. 4. Penetapan program dan langkah strategi pelaksanaan akreditasi satuan program pendidikan serta mekanisme penjaminan mutu lainnya. Dan 5. Melakukan koordinasi dan membangun sinergi antara BAN PDM Provinsi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, Kanwil, Kantor Kemenak, organisasi mitra, serta pemangku kepentingan untuk suksesnya akreditasi. Hasil yang diharapkan dari rapat koordinasi daerah tahap 1 BAN PDM Provinsi Tenggara tahun 2024 adalah sebagai berikut. Penyamaan persepsi tentang kebijakan dan mekanisme akreditasi serta program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAN PDM Provinsi Tenggara pada tahun 2024.
Yang kedua, tersosialisasinya program pelaksanaan akreditasi satuan atau program pendidikan serta mekanisme penjaminan mutu lainnya. Dan yang ketiga, tersusunnya rencana pelaksanaan akreditasi satuan atau program pendidikan serta mekanisme penjaminan mutu lainnya. Dan yang keempat, ditetapkannya program dan langkah strategi pelaksanaan akreditasi satuan atau program pendidikan serta mekanisme penjaminan mutu lainnya. Dan yang kelima, terbangunnya koordinasi dan sinergi antara Ban PDM Provinsi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota, Kanwil, Kantor Kemenang, organisasi mitra serta pemangku kepentingan lainnya untuk suksesnya akreditasi. Peserta rapat koordinasi daerah tahap 1 Ban PDM Provinsi Tenggara berjumlah 70 peserta dari unsur Dinas Pendidikan 17 Kabupaten Kota, Bidang PAUD dan Dikdas 34 orang, Dinas Pendidikan Provinsi 2 peserta, Kanwil atau Kantor Kemenang 15 peserta, KCD 12 peserta, dan organisasi mitra 5 peserta. Pelaksanaan dimulai dari tanggal 25 sampai 27 April 2024. Kami hormati Ketua Ban PDM Provinsi Tenggara beserta seluruh jajarannya. Kami hormati para Kepala Dinas Caban Ibu se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami hormati para kepala seksi Pendis Kemenang Sesultra. Kami hormati ada dari organisasi mitra tadi dan seluruh peserta, dan tidak sempat saya sebut satu persatu, semuanya kami hormati. Dan juga adalah seluruh panitia. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka Rakordah tahap 1 Ban pada akreditasi nasional pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Perlu saya sampaikan bahwa kami di Kanwil itu, di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, ada 2 bidang yang mengenai masalah pendidikan. Yang pertama adalah bidang pendidikan madrasah dan bidang pendidikan madrasah. Yang kedua bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam. Bidang pendidikan madrasah itu membawahi RA dan madrasah. Terima kasih. Bangun tidur tak lupa sarapan, siaran pagi, kelontong ketupat. Salam hormat saya ucapkan untuk para hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya lain. Oh ya, saya orang ini. Siap. Ya, jadi saya ini Ibu Isna yang menginspirasi saya berpantun. Jadi saya ingin pantunnya, Bu. Bangun tidur tak lupa sarapan. Sarapan pagi lontong ketupat. Salam hormat saya ucapkan untuk para hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah kita berkesempatan hadir dipertemukan pada acara Rakordah Ban Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2024. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf karena materi ini sebenarnya akan disajikan oleh Pak Ketua ASI, tapi karena berkaitan dengan double peran sehingga diamanahkan kepada saya sebagai sekretaris. Yang saya hormati Bapak Ketua Ban PDM Provinsi Sulawesi Tenggara beserta sekretariat, dan yang saya hormati pula Bapak dan Ibu peserta dari Kabupaten Sulawesi Tenggara. Tanpa saya menyebutkan nama dan jabatan masing-masing,
tetap saya muliakan kepada peserta sekalian. Alhamdulillah hari ini, sore ini, saya diberi kesempatan untuk memaparkan salah satu materi rakor tahun ini, yaitu dukungan organisasi profesi mungkin yang berkaitan dengan kegiatan akreditasi pendidikan dasar dan menengah di Sulawesi Tenggara. Mungkin organisasi profesi yang lain sudah disajikan, giliran sore ini karena saya lihat di jadwal itu mungkin hampir ini acara finish terakhir. Ya, pada kesempatan ini saya mencoba untuk memberikan sekelumit tentang APSI sebagai organisasi profesi di mana dalamnya akan bersentuhan dengan tugas-tugas pengawas sekolah. Kalau kita mencermati APSI ini di beberapa kesempatan biasanya tadi moderator saja kesulitan menyebutkan istilahnya APSI. Jadi ternyata APSI itu kalau kita browsing banyak kita temukan. Ada asosiasi profesi Sapam, ada asosiasi macam-macam banyak di sana. Ternyata organisasi profesi pendidikan yang disebut di sini adalah Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia. Berkaitan dengan ini, maka sebelumnya mungkin saya karena beberapa pertanyaan mungkin atau pernyataan. Yang pertama bahwa APSI itu adalah Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia. Pengawas sekolah ini yang dimaksud adalah pengawas sekolah yang aktif, yang berstatus ASN, bukan pengawas yang non ASN. Sehingga ini nanti secara penugasan akan bersentuhan dengan tugas-tugas pendidikan di sekolah. APSI itu adalah organisasi profesi jabatan fungsional pengawas sekolah. Dan APSI itu adalah organisasi profesi yang independen. Jadi pengamatan selama ini banyak organisasi profesi, tetapi mungkin tidak independen. Artinya ada dua organisasi itu diurus oleh bukan profesinya, bukan ahlinya seperti itu. Jadi pengawas ini adalah memang organisasi yang khusus diurus oleh pengawas sekolah, bukan pejabat struktural. Iya, baik tingkat pusat maupun sampai di tingkat kabupaten kota. Inilah ciri khas dari APSI ini adalah sangat profesional dan independen. Jadi ketuanya saya itu adalah pengawas sekolah, bukan dari dosen, bukan dari pejabat, bukan dari kementerian. Kalau kita melihat APSI ini, tentunya ini berkaitan dengan pengawas sekolah. Jadi pengawas sekolah itu tentunya ini dijamin dengan regulasi atau peraturan perundangan yang berlaku di negara kita, bahwa APSI ini adalah bagian dari jabatan guru. Jadi kalau kita merunut jenjang-jenjang karir, pengawas itu adalah jabatan fungsional yang tertinggi dari segi karir menurut peraturan yang ada. Oleh karena itu, karena ini peran dari guru, maka di dalam pendidikan itu APSI ini diatur oleh Undang-Undang Guru, Undang-Undang Sindiknas Nomor 20 Tahun 2003. Ini di dalam salah satu pasal itu mengatakan tentang pengawasan, itu pengawasan pendidikan. Banyak peran di sana, banyak fungsi di sana. Ternyata di sana ada fungsi pengawasan pendidikan. Tetapi di dalam undang-undang itu belum jelas siapa yang akan melakukan pengawasan pendidikan itu. Nanti diawali dengan undang-undang guru dan dosen. Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 juga di sana ada isyarat bahwa di sana ada selain guru ada tugas-tugas yang berkaitan dengan kepengawasan. Unsur mitra terutama IGTKI, IGRA. Hari ini kita akan berdiskusi yang terkait materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Ibu Haja Saimina SPD MPD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari.
beberapa sudah berpantun, saya juga berpantun. Angin sepoi menerpa di waktu pagi, si boy termenung sendiri menunggu pacar. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim PDM BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang Dikdas, Kepala Bidang PAUD Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Kepala Bidang KCD, kemudian IGTKI, kemudian Kemendak, dan teman-teman hadirin yang sama berbahagia pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa dipertemukan di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan yang sangat spektakuler, yaitu tentang akreditasi. Ya. Kemudian permohonan maaf saya karena terlambat, ada sedikit terbortikator, jadi saya harus melayani biasa demonstrasi yang ada. Ya. Baik, maka saya akan melanjutkan pada hari ini adalah bagaimana strategis Dinas Pendidikan Kota Kendari dalam membina satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu layanan serta mendukung pelaksanaan akreditasi. Jadi kita tahu persis bahwa harapan Dinas Pendidikan Kota Kendari di 2024 ini adalah bagaimana semua satuan pendidikan PAUD yang ada di Kota Kendari ini sudah berakreditasi. Ini harapan kami ke depannya. Dan insya Allah, adapun upaya yang kami sudah lakukan, kita sudah banyak bekerjasama dengan BPMP atau tim akreditasi dari BPMP untuk membantu kami di dalam memberikan sosialisasi kepada satuan-satuan PAUD kami yang ada di Kota Kendari. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian kita tahu persis bahwa akreditasi ini adalah sangat penting, karena dengan akreditasi ini kita bisa mengetahui, merupakan salah satu indikator tolak ukur di dalam peningkatan mutu pendidikan. Dan kita semua yang berjibaku di bidang pendidikan ini mengharapkan semua satuan pendidikan yang ada di wilayah kita ini untuk bisa terakreditasi. Jangan kita berpikiran bahwa terkadang ada hal yang kemarin-kemarin yang lalu-lalu ini, jangan kita akreditasi. Kapan kita akreditasi ini, maka bantuan ke kita itu akan tidak ada lagi. Jangan sampai kita mengisi semua data-data kita semuanya baik-baik, itu berindikasi dengan tidak adanya bantuan dengan DAK. Padahal akreditasi ini adalah bagaimana mengukur, indikator salah satu pengukuran untuk peningkatan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi wajib kita untuk mengikuti akreditasi ini. Hanya alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama jauh-jauh dari kabupaten kota ke sana, kita dari ke sini untuk bisa bersama-sama mendengarkan masukan atau mendengarkan informasi dari panitia tentang akreditasi ini. Kemudian kendala umum kami di Kota Kendari di dalam menghadapi akreditasi. Jadi pasti ada kendala yang kita hadapi. Tidak semuanya akan mulus-mulus begitu saja. Pasti ada berbagai. Yang pertama, ini kita lihat bahwa masih ada pembelajaran konvensional yang terjadi di satuan pendidikan. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, karena pembelajaran konvensional masih banyak generasi kita guru-guru seperti saya yang usia saya ini yang mendekati pensiun sudah tidak melek lagi HIP, sudah tidak masih bersikuku dengan buku kuning. Jadi menggunakan metode konvensional. Yang kita harapkan saat ini adalah para guru-guru penggerak kita yang akan membantu kita menjadi katalis belajar untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lihat, sepertinya para guru penggerak ini hanya mengharapkan untuk menjadi kepala sekolah. Kemarin saya mengikuti Loka Karya 7, ada dari BKV. Kota Kendari dengan Kota Bau-Bau didiskualifikasi di angkatan 10 untuk guru penggeraknya. Why? Kenapa? Menurut katanya ini karena dilihat di sistem dapodik masih banyak
guru-guru yang sekolah penggerak belum terangkat menjadi kepala sekolah. Ini tantangan, tanda tanya buat kita semua. Memang saya mengatakan bahwa sertifikat guru penggerak ini hanya sebagai salah satu syarat, bukan salah satu mutlak untuk ini. Kemudian harus antri dulu menunggu, tidak langsung semerta-merta kamu harus datang menggantikan ini kepala sekolah ini harus digantikan ini, tidak seperti itu. Ada aturan, ada mekanisme yang harus kita ikuti. Jadi ini yang ada, makanya saya salah persepsi seperti itu. Sepengetahuan saya bahwa guru penggerak ini adalah guru yang dipersiapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang bisa menjadi merangkul, meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikannya di mana dia berada, kemudian mengimbaskan kepada sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Bukan mindsetnya hanya menunggu saja supaya saya jadi kepala sekolah, tidak seperti itu. Jadi ini ada aturan main di sini. Maka dari itu saya bilang bahwa kita kendala adalah pembelajaran konvensional. Mudah-mudahan di kabupaten lain tidak seperti ini guru penggeraknya ya. Mudah-mudahan. Ya mungkin yang jauh sana ada yang terjadi seperti itu. Kemudian terbatasnya sarana prasarana. Ya, kita saja ini di Kota Kendari masih terbatas sarana prasarana pendukung di dalam satuan pendidikan. Jangan melihat yang ada saja di kota-kota yang ada di pinggir, tapi lihatlah di ujung-ujung sana, di mana di Lampulu sana, di Abeli sana, di ujung Kendari sana, ini masih banyak perbedaan atau kesenjangan yang terjadi. Ini masih banyak kesenjangan, masih ada disparitas. Perbedaan ini satu sekolah ini masih membutuhkan ini satu sekolah ini, makanya kemarin saya ingin merger. Saya ingin menggabungkan beberapa sekolah yang sudah kecil. Ini menggabungkan, tetapi kita terkendala karena masih PJ. Kenapa? Kalau PJ ada laporan triwulan yang akan disampaikan. Kenapa? Dari sekolah 100 ini menjadi tinggal 100, kan? Rasio ini yang menjadi laporan ini akan nilai turun lagi untuk laporan tahapan untuk PJ Wali Kota Kendari. Dan insya Allah kalau sudah ada yang definitif masih bisa kita langsung menggunakan ini untuk merefokusin. Kemudian terbatas sarana prasarana, masih banyak kita melihat sekolah untuk Kota Kendari. Saya bercerita tentang sekolah Kendari, mudah-mudahan di sekolah Kabupaten Bapak Ibu itu sudah semuanya sarana terpenuhi. Hanya kalau kita ini, kalau saya melihat masih ada yang kekurangan ruangan belajar, malah juga ada yang kelebihan ruangan belajar karena siswanya kurang, ada juga yang membutuhkan. Maka dari itu kita punya kiat-kiat bagaimana kita untuk bisa melihat sampai di mana. Maka kita ada pendataan berapa rombel di sana, berapa jumlah siswanya di sekolah ini, apa yang dibutuhkan untuk ini. Maka dari itu bidang perencanaan bersama kepala seksi perencana ini yang turun harus memberikan data kita secara real. Yang mana yang perlu kita bantu, yang mana kita harus supply untuk menggunakan APBD. Kalau DAK memang sangat beres karena memang kita harus berjibaku dengan Arkas, kemudian ke aplikasi Krisna. Banyak sekolah yang tidak bisa terinput di Krisna, aplikasi Krisna. Kadang-kadang mungkin pengisian dapodiknya yang kurang baik, apalagi mengenai sarana prasarana itu dimasukkan di Krisna, itu kan harus ditahu. Oh, berapa persen kerusakannya? Dia mereka tidak mau katakan saya kalau harus 75% kerusakan berarti sudah runtuh itu sekolah. Kalau dindingnya kan mereka harus dipoto, berapa ukurannya di sini, berapa ini, baru ini kan kayaknya ribet juga untuk melihat dari itu. Tapi itu adalah kita tidak bisa juga menghindari hal seperti itu. Bagaimana saja kita memperbaiki diri kita untuk bisa mengikuti aplikasi ini, sehingga kita memberikan dorongan kepada para kepala sekolah, operator-operator sekolah untuk sama-sama di Dinas Dikmudora Kota Kendari pada saat untuk pengisian data dapodik. Tapi ternyata hanya beberapa juga yang bisa terakomodir. Wah, ini tugas. Nggak perlu diulangi ya. Kayaknya kelihatannya ini sudah pada rindu rumah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Yang saya hormati anggota
Sekretaris Ban PDM Provinsi Sulawesi Tenggara dan seluruh anggota Ban PDM Sulawesi Tenggara yang saya hormati Ketua Panitia Rakorda 1 Ban PDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Insya Allah ada Rakorda 2 lagi Pak. Jadi Rakorda 1 pasti ada Rakorda 2 Insya Allah. Ini sudah dianggarkan. Mudah-mudahan orangnya yang sama supaya kita bisa menyampaikan hasilnya. Kalau Rakorda 1 adalah memberikan informasi tentang target yang akan kita capai dari 897. Rakorda 2 hasilnya. Yang saya hormati adik-adik sekretariat, bagian keuangan, koordinator keuangan, yang mobil khusus para peserta Rakorda 1, ya, ini ada beberapa kami undang stakeholder yang luar biasa dari Kabin PAUD, Kabin Dikdas, Kabin Pembinaan, Madrasah, Kanwil, Pakis, Formit, KCD. Ini semuanya saya lihat bahwa luar biasa pejuang-pejuang pendidikannya di Sulawesi Tenggara. Saya pikir inilah semuanya, ya. Walaupun berbeda pendapat tadi, kita lihat ada yang berbeda pendapat, ya. Tapi pada intinya adalah untuk memberikan kontribusi yang sangat luar biasa terhadap dunia pendidikan. Saya sangat salut sekali, ya. Saya sangat terharu berada di antara bapak-bapak yang luar biasa, ya. Yang alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas karunia-Nya kita tadi saya sudah lihat, kami lihat bahwa banyak materi-materi yang sudah disampaikan, baik itu dari dinas terkait, Kanwil, ya, begitu memperkaya pengetahuan kita. Saya melihat ada perdebatan, kemudian saya melihat ada miss di dalam pemahaman, ya, dan alhamdulillah ada juga tadi aksi, ya. Aksi. Saya barusan juga dengar itu tentang aksi, dan saya barusan lihat juga tentang pengawas itu. Ini sangat luar biasa, ya. Dia memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap pemahaman kita. Dan saya pikir bahwa sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, dunia pendidikan ini tidak bisa diatasi oleh salah satu institusi saja. Harus diborongi sebenarnya. Bahasanya harus diborongi. Karena ada bagian pendampingan, ada bagian penguatan, ya, ada bagian-bagian untuk penilaian. Semuanya ini harus disatu padukan dan bisa satu persatu. Dan saya lihat tadi bahwa dengan adanya diskusi yang luar biasa intens, perdebatan yang luar biasa intens, dan akhirnya kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa memang perlu adanya forum-forum komunikasi di dunia pendidikan ini. Dan alhamdulillah sebenarnya dengan adanya koordinasi seperti ini, Ban PDM ini adalah salah satu media untuk memfasilitasi Bapak Ibu sekalian apa persoalan yang kita hadapi di lapangan. Kenapa mutu pendidikan kita ini masih berjalan agak sedikit stagnan. Ternyata tadi dalam komunikasi yang kita bangun, baik itu dari Kanwil, dinas, pengawas, itu luar biasa banyak sekali, ya, kasuistik. Ya, banyak sekali apa ya, masalah-masalah di lapangan, masalah-masalah yang kita hadapi, ya. Tapi pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, bahwa kami tetap pada pendirian kami tetap pada core kami bahwa Badan Akreditasi Nasional ini hanya berfungsi untuk menilai, ya, persoalan-persoalan yang dihadapi di lapangan mungkin bisa dikoordinasikan di dinas terkait. Berbagai macam apa ya, home base, ya, ada dari Panwas, ada dari, dan kebanyakan dari dosen-dosen, ada dari dinas. Jadi
luar biasa saya berada bersama orang yang sangat capable, ya. Dia very capable, ya, untuk pendidikan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya ucapkan kepada adik-adik sekretariat juga terima kasih banyak atas segala partisipasinya dan segala bantuannya dan segala upayanya. Baik, sebelum tutup saya bacakan sedikit pantun lagi. Naik beca keliling kota, lebih seru bersama keluarga. Terima kasih kedatangannya, mohon maaf kekurangannya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil kegiatan Rakorda PDM Provinsi Sulawesi Tenggara yang pertama ditutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.